Oke, selamat bergabung lagi di channel Trisna Sejati yang membahas tentang coding Android Studio. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang location. Nah, jadi kita akan mengambil lokasi terkini dari device kita atau mungkin dari handphone kita ya, sehingga kita bisa menampilkan lokasi saat ini ke layar atau menyimpannya ke database. Oke, kita langsung saja ke project ya. Pertama-tama kita buat di empty activity, kita buat namanya location aja ya. Oke, kita simpan di folder belajar. Kemudian kita klik finish. Nah, di sini kita tunggu sampai loadingnya selesai ya. Oke, setelah loadingnya selesai, di sini kita harus menambahkan izin. Nah, ini adalah izinnya ya. Yang pertama kita harus menambahkan akses course location dan akses find location. Nah, kalau yang atas ini wajib ya. Nah, kalau yang bawah ini hanya digunakan untuk jika kita ingin menggunakan real location. Tapi kita akan masukkan duanya saja ya. Oke, kita yang pertama dimasukin di sini. Terus yang kedua masukin lagi di bawahnya. Seperti itu ya. Nah, dan ini jika kita ingin mengakses lokasi di latar belakang, kita menggunakan yang ini juga. Tapi kita di sini akan menggunakan lokasi di latar depan doang ya. Kita akan menampilkan lokasi di latar depan. Oke, selanjutnya kita lanjut ke mendapatkan lokasi terakhir yang diketahui ya. Oke, namun sebelum ke kode ini kita harus menambahkan library-nya dulu. Library-nya itu ada di sini ya. Nah, ini kalian bisa tulis ulang saja kode ini ya, yang akan saya masukkan ke dalam Gradle tingkat app. Kemudian di bawah saya akan menambahkan library location dari Google Play Service ya. Oke, kemudian setelah menambahkan ini kita harus klik since now ya, dan usahakan internetnya jalan. Oke, setelah selesai loadingnya tadi ya, kita lanjut ke sini ya, ke halaman ini. Kita langsung saja buat tampilannya terlebih dahulu. Kita buat tampilannya, kita menampilkan linear saja. Kita buat di layout linear saja ya, yang kemudian orientationnya kita buat vertikal supaya lebih mudah. Kemudian kita tambahkan paddingnya 14 dp. Nah, di sini kita menggunakan tag view untuk menampilkannya ya. Yang pertama kita akan menampilkan titik-titik dulu aja ya. Ini adalah kita akan menampilkan lat ya, latitude. Kemudian kita juga akan menampilkan longitude. Supaya lebih menarik kita buat gini aja deh ya. Nah, dibungkus oleh relative layout dulu. Kita buat text view-nya dulu. Kita buat teksnya ini adalah latitude. Nah, seperti itu. Kemudian di sini, nah ini adalah teks latitude-nya ya, kita simpan di paling kanan dengan codingan Android layout elegant parent n, di set ke true. Nah, ini akan pindah ke kanan. Oke, kita set juga warnanya ya. Warna teksnya kita buat black. Sama juga yang bawah juga kita buat black ya. Nah, yang ini kita baru menambahkan dua tag view ya. Kemudian kita tambahkan lagi
kita bisa kopas yang ini. Nah, yang kedua adalah longitude ya. Kemudian kita tambahkan lagi altitude. Nah, kemudian satu lagi kita tambahkan akurasi. Nah, ini tingkat akurasi dari lokasi yang kita dapatkan ya. Kemudian jangan lupa kita tambahkan ID ya. Misalkan ini adalah latitude. Kemudian ini ID-nya adalah longitude. Kemudian yang paling bawah ini adalah altitude. Kemudian yang ini adalah akurasi ya. Akurasi aja ya, gitulah. Kemudian kita langsung ke main activity. Kita tambahkan di sini ya, private text view. Ada latitude, ada longitude, kemudian ada altitude, kemudian ada akurasi ya. Oke, kemudian kita buat ininya ya, fin view by ID-nya, latitude, longitude-nya juga semuanya ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat tombol aja ya. Kita buat tombol lagi aja di bawah supaya tampilnya itu kalau pas diklik tombolnya gitu ya. Oke, kita buat teksnya misalkan fin gitu ya. Tag all caps-nya di false supaya tidak huruf besar semua ya. Kita tambahkan margin top nya 14 dp aja. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa menambahkan ID button fin. Nah, di sini juga kita tambahkan button fin ya. Jangan lupa cari button fin-nya. Seperti itu ya. Nah, kemudian kita nambahkan yaitu private fuzed ya, fuzed location provider client. Nah, kemudian tambahkan juga di bawah sini location service ya, get fuzed location provider client. Kemudian di sini dari main activity.this ya. Nah, kemudian kita fungsikan tombolnya ya, button fin, set on click listener. Kemudian coding pendeknya seperti ini. Kemudian kita buat di bawah ini private ya, private void get location. Nah, dari tombol ini mengarahnya ke get location ya. Kemudian kita tambahkan coba tambahkan ini ya, mendapatkan lokasi terakhir. Nah, fuzed location ya, location provider client, get last location, kemudian add on success, kemudian jangan lupa tambahkan on failure ya, neo on failure. Nah, di atas ada error ya. Kenapa? Karena kita belum mengakses permissionnya ya. Kita akses permissionnya
Supaya lebih cepat kita arahkan kursor ke sini. Ada dialog add permission check. Nah, kemudian di sini ada permission checknya ya. Oke, kemudian kita lihat codingannya itu panjang ya, ke kiri sini ya. Oke, supaya kalian bisa baca, kita buat seperti ini aja ya. Nah, jadi codingannya itu seperti ini ya, kebaca semuanya ya, dari sini ke sini, dan ini tutupnya. Kemudian kita tambahkan di sini ini. Kita tambahkan request permission di sini ya. Nah, seperti itu, request permission. New string ya. Kemudian tambahkan 2 permission ya. Yang satu adalah manifest permission access fan location sama manifest permission access course location. Nah, ini kepanjangan, bikin seperti ini aja. Nah, gini ya. Kemudian di sini kita tambahkan kodenya. Misalkan 10 aja ya request code-nya. Nah, setelah request code ini ditambahkan, maka sudah tidak error lagi ya. Ini adalah get permission. Kemudian di bawah kita masukkan ke else ya, coding yang bawah. Nah, seperti itu. Ini adalah get location-nya. Kemudian jangan lupa kita menambahkan ini ya, on activity result, on nah ini on request permission result. Nah, ini ada request code permission sama grand result. Nah, kemudian kita tambahkan ini if ya, if request code 10. Nah, berarti ini adalah request code yang berasal dari nah, jadi kalau request code-nya berasal dari sini, berarti request code-nya harus 10 karena di sini juga di set 10 ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi di sini if ya. Kalau udah benar-benar disetujui. Nah, seperti ini boleh. Nah, kalau else, nah ini adalah not granted ya. Not granted berarti kita munculkan toa saja di sini. Nah, kemudian di ini adalah get application contact. Ini adalah teksnya, yaitu izin lokasi tidak diaktifkan ya. Kemudian jika else, kita get location lagi ya, kita ambil lagi get locationnya. Oke, seperti itu ya. Jadi dari sini button fin ke get location, kemudian dicek apakah locationnya permissionnya sudah. Jika belum, maka jalankan yang ini ke sini ya. Jika sudah, maka kita tampilkan locationnya di sini. Nah, kita buat errornya dulu deh. Ini ada add on failure listener. Ini seperti biasa kita buat di toas aja. Get application contact. Kemudian yang ini adalah isi dari get localized message ya. Kemudian di on suksesnya kita tambahkan di latitude set tag. Kemudian convert dulu ke string ya, karena ini isinya adalah long. Location get latitude. Kemudian longitude juga sama, set tag ke string dulu, value of location get longitude.
altitude juga sama. Ya, ini juga get altitude. Kemudian akurasi, set tag. Nah, ini location, get akurasinya yang ini. Kemudian bikin persen di sini ya. Nah, kalau seperti ini kita arahkan mouse, kemudian tambahkan suppress line. Nah, nambahin yang ini. Boleh disimpan di sini, boleh juga disimpan di atas ini ya. Begitu. Sama aja ya. Tapi yang paling rapih di atas ini. Oke, kita coba jalankan aplikasinya ya. Kita coba jalankan aplikasinya dengan klik ini ya, run app. Kalau kalian di emulator ya silahkan kalian di emulator. Saya menggunakan handphone saya. Nah, silahkan langsung saja klik di sini run ya. Kemudian tunggu beberapa saat sampai loadingnya selesai dan aplikasinya muncul di handphone atau emulator kalian. Nah, sudah selesai, aplikasinya sudah muncul di handphone saya. Di sini ada satu tombol di bawah ya. Kita klik Fin-nya. Nah, maka ada dialog untuk location ya. Izinkan lokasi maka akses lokasi perangkat ini, kita klik izinkan saja. Nah, ini ada error. Kita lihat errornya di mana. Kita lihat log chat ya, ininya ke error. Kemudian nah ini ada error di line 77. 0 ya. Oke, ini adalah locationnya 0. Nah, lokasi di handphone kita juga 0 ya. Oke, berarti kita tambahkan dulu locationnya ya. If location not null, baru jalankan ke sini. Dan ini kasih dialog ya. Get application contact. Misalkan ini lokasi tidak aktif gitu ya. Oke, kita coba run lagi ya. Oke, aplikasinya sudah tampil di handphone saya. Kita coba klik Fin dulu. Kita jangan dulu aktifkan lokasinya, tapi kita klik Fin dulu. Nah, lokasi tidak aktif kan ya. Ada dialog di bawah, lokasi tidak aktif. Tapi coba kita aktifkan lokasi kita. Oke, kemudian setelah itu klik Fin. Nah, maka lokasinya akan tampil seperti ini ya. Dan di atas ada latitude. Latitude-nya ada di sekitar 6,22 sekian dan longitude-nya ada di sekian, altitude-nya 0 ya. Kemudian akurasinya ada 572,0. Nah, seperti itulah cara mengambil lokasi perangkat ya, perangkat handphone. Saya coba dari awal lagi ya. Kalau kalian masih error ya, coba ulangi lagi dari awal. Kita singkat saja. Yang pertama kali tadi menambahkan permission di manifest ya. Ini di manifest ini kita nambahin 2 ini. Kemudian yang kedua tadi kita di build Gradle tingkat aplikasi. Kita ubah min SDK-nya ke 24, kemudian nambahin 1 baris kode yang ini ya. Setelah itu baru kita buat layoutnya seperti ini. Silahkan disamakan kalau masih error. Kalau udah sama, lanjut ke main activity. Kita nambahkan 3 baris kode yang text view-nya adalah latitude, longitude, altitude, akurasi, dan buttonnya button fin. Kemudian yang ini Voiced Location Provider Client. Kemudian 5 kode ini ditambahkan, kemudian 1 baris kode, kemudian button fin-nya seperti ini yang mengarah ke get location ke sini.
Codingan get location-nya yaitu melewati sebuah if. Kalau check permission, kalau akses find location-nya tidak granted, dan ini ya, dan course location-nya tidak granted juga, maka kita request permission. Request permission-nya dua ini ya, find location dan course location. Kemudian request code-nya 10 yang mengembalikan sebuah result ke sini. Request code-nya 10 juga. Kita cek juga kalau usernya tadi klik bukan izinkan ya, atau tolak, maka tampilnya adalah izin lokasi tidak diaktifkan. Kemudian kalau klik izinkan, kembali lagi ke get location, dan kemudian karena sudah granted, masuknya ke else ini. Nah dari else ini itu ada dua cabang juga, ada on success listener dan on failure listener. Kalau on failure listener berarti ini akses lokasinya tidak berhasil ya, gagal didapatkan, maka kita tampilkan error exception-nya di si TOAS ini. Nah, kemudian jika berhasil didapatkan, kita cek juga nih apakah lokasinya ada atau tidak. Kalau ada berarti lokasinya aktif. Kalau tidak ada atau nol berarti lokasinya mati atau tidak aktif, maka tampilkan lokasi tidak aktif. Kalau aktif berarti tampilkan latitude, longitude, altitude, dan akurasinya. Seperti ini ya. Nah, untuk yang ini kalian bisa simpan saja di database. Kalau kalian mempunyai aplikasi yang besar gitu ya, boleh simpan di database atau simpan di perangkat juga. Nah, seperti itu penjelasan dari codingan cara mengambil lokasi ya, lokasi terkini dari perangkat yang digunakan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya.